Oke, apa kabar teman-teman? Selamat hari Minggu, happy Sunday. Hari ini lumayan lah ya, tadi pagi ketemu teman-teman, jadi lumayan seger tuh. Teman-teman trader gitu ya. Apa namanya? Lumayan lah curhatan. Ngomonginnya ya seputar tapi ada gosipan. Jadi seru gitu ya. Udah lumayan lama tuh gua nggak ketemuan. Dan kemarin hari Jumat juga gitu ya. Maksudnya ngobrol sama Mona, sama Etus dan segala macam tuh benar-benar apa ya? Menyenangkan lah, ketawa ketiwi gitu ya, goda-godain ya kan. Apalagi yang tua-tua digoda apa namanya? Yang tua digodain gitu mesem-mesem gitu kan seru ya gitu ya. But anyway guys, jadi thank you banget buat teman-teman yang apa namanya kemarin hadir gitu ya. Tuh kemarin alhamdulillah ada berapa ya 1.000 orang gitu yang datang dan teman-teman kalau mau ngikutin gitu ya di sini kita apa namanya lo boleh ketik gitu ya window dressing gitu ya di channelnya gua tulisannya window dressing nih ada di sini gitu ya kalian bisa dapet di sini mengenai saham-sahamnya gitu ya terus apa aja saham-sahamnya yang cocok untuk window dressing di akhir tahun dan jangan salah guys November ini udah mulai dan menurut gua lumayan seru lah gitu ya kita kita akan lihat nanti apakah seseru apa gitu ya. Oke. Now, kita balik ke presentasi ya guys ya. Oke. Mana tadi? Ini di stop dulu biar nggak ganggu. Terus jadi kalau kita lihat guys, performance di apa namanya di tahun ini lumayan banget ya. Recovery-nya menurut gua sangat-sangat baik gitu ya. Tapi kita tetap waspada karena ada beberapa halangan gitu ya di luar sana gitu ya. Yang namanya apa namanya mungkin harus kita hati-hati gitu ya. Nah, ini dia nih. Jadi sejak crash gitu ya, sejak crash itu gue ngambil beberapa indeks dan juga sektoral gitu ya. Sejak crash itu basic industry merupakan yang paling lumayan gitu ya. Lalu ada miscellaneous industry gitu ya. Lalu ada agri, Pevindo 25 juga oke. Kalian kudu tahu Pevindo 25 tuh dalamnya ada apa gitu ya. Lalu LQ apa namanya mining juga oke 30%. LQ45 Kompas 100 juga oke gitu ya. Nah, kalau digabung-gabungin lumayan nih. Menurut gua kalau digabungin lumayan gitu. Dan ini semuanya yang beating the market gitu ya, beating the composite gitu ya sampai tahun ini. Dan menurut gua dia akan tetap jalan dan recovery gitu ya. Jadi apa namanya? Teman-teman boleh melihat saham-saham yang leading di apa namanya sektoral atau indeks-indeks ini. Caranya gimana? Nanti gue kasih tahu ya, gitu ya. Lalu ada apa namanya isi juga syariah juga lumayan guys, gitu ya. Consumer sosok lah gitu ya, infrastruktur juga sosok gitu ya, belum gitu ya. Mungkin TLKM, Excel dan segala macam akan jalan gitu ya. Lalu yang masih agak ketinggalan adalah properti gitu ya. Nah, properti gue lihat dengan saham-saham seperti WWW gitu ya. WWW tau nggak sahamnya apa? Wah, jangan WWW lu ntar lihat-lihat WWW apa gitu ya. Jadi sahamnya adalah Waskita, Wika, WSBP, Weton dan segala macam gitu ya. Tapi WWWA gitu ya. Ada adinya juga, oke? Okay? Nah, ini since crash. Crash itu kapan? 23 Maret tuh bottomnya gitu ya. Sempat kayak misalnya crash gitu, misalnya si mining tuh finance tuh sempat jeblok dikit gitu ya. Jeblok tapi akhirnya naik lagi. Tapi overall sampai bulan November ini, minggu kedua November ini, inilah track recordnya gitu. There is no denying bahwa apa namanya ada yang belum bagus dan segala macam. Buat teman-teman yang masih bottom fishing, mungkin properti mungkin masih oke. Tapi kalau misalnya yang apa namanya apa namanya sektoral yang baru boleh dilihat. Buat teman-teman yang baru boleh dilihat juga nih gitu ya. Kalau gua sih selalu apa namanya you can have finance, basic industry gitu ya, mining, non non apa
non coal gitu ya, miscellaneous industry, apa namanya, ASI dan segala macam gitu ya. Oke, consumer mungkin harus bersabar ya guys gitu ya, tapi menurut gua there will be a time bahwa dia akan naik lumayan gitu ya. But overall kalau menurut gua banyakkan indeks or reksadana biasanya pasti megangnya adalah finance gitu ya. Oke, lalu di November apa namanya, ada guru-guru gokil gini, bukan iklan ini ya gitu ya, kebetulan habis nonton Netflix. Tahuan deh. Oke, jadi overall di November juga seperti ini guys, finance merupakan yang lumayan gitu ya, lalu ada LQ45 juga lumayan gitu ya, lalu ada basic industry, miscellaneous industry, finance dan segala macam gitu ya. Overall kalau menurut gua yang di atas oke banget untuk kalian ambil gitu ya, tapi tentunya ini kan adalah performance basis gitu kan, kita lihat performance-nya atau kemampuannya mereka sepanjang di bulan November. Jadi tetap aja kalian harus melihat chartnya, which is yang biasanya gue bagikan di apa namanya, tiap hari gitu kan. Oke, nah ini dia guys. Lalu kita masuk ke sini kali ya. Ya, gua ambil aja tadi kayaknya LQ45 apa namanya, seru gitu ya. Gue ke HQ ya, ya. MAP MSCI gue taruhnya. Ya udah, kita taruh di sini LQ45 ya. Nah, dari MPL5 tuh BBNI, SMRA, PTPP dan segala macam. Ini this one is quite okay gitu ya. Ya menurut gua kalian boleh lihat-liatin, boleh kalian iniin. Gitu ya. Nah, jadi yang di sini nih lumayan nih, ya kan? Gampang naruhnya. Gimana caranya, Om? Pergi ke bot yang ada di sini, ambil LQ45 ya. Jadi ini kelihatan. Nah, setelah ini mungkin kalian bisa lihat juga dengan Neo-nya ya. Nah, ya, botnya Asun gitu ya. Kita juga bisa lihat mana nih komposit. Nah, finance again, muter-muter aja di situ ya. Setiap kali selalu gue bilangin gitu ya. Minimal kalau kalian memanfaatkan crash ini, minimal kalian pilihlah salah satu sektor which is finance. Habis itu kalian mau milih yang lain, monggo terserah. Finance-nya apa Om? Yang big cap aja. Ada BMRI, BBRI, BBNI, BBCA. Apalagi? BRIS oke ya Om? Oke lah gitu ya. Cuman agar tahan aja gorengan. Tapi kalau misalnya track recordnya yang lihat dari 10 tahun ke belakang, itu tadi yang gue bilang gitu ya. Yang kalian boleh lihat. BDMN gimana Om? Lo lihat aja track recordnya seperti apa. Is it going up or going down or sideways gitu ya. Oke. Nah, ini dari sini gitu ya. Mungkin gue taruh di sini CCSX. Apa ya? Finance gitu ya. Nah, kita lihat bahwa semuanya lancar jaya se-BJBR-BJBR-nya gitu ya. Jadi menurut gua is the one thing that you can go gitu ya. Dan ingat, bulan November, Desember hijau. Jadi apapun yang apa namanya lo taruh tanpa ada premium, cetek pasti hijau gitu. jangan menganggap bahwa apa namanya gara-gara ininya gitu. Tapi kalau menurut gua is a good month gitu ya, is a good apa namanya uh, rest of the year gitu ya. Terus ini gimana Om gitu ya? Kalau gua ngelihat apa namanya IHSG gimana Om gitu ya? Kalau gua ngelihat guys, ya, kemarin udah dijelasin ya Maetus ya, beberapa hal masuk Desember kemungkinan besar dia akan hijau. Tapi kita lihat juga nih gitu ya, kemungkinan besar juga di saat-saat minggu-minggu sekarang kalau hari ini hijau ya guys ya, apalagi ke sini gue sih remaining 2 minggu lagi sih rata-rata akan ke 57 kalau misalnya terjadi kayak begini ya. Dan kita lihat dari dailynya kemarin ya mungkin 1-2 hari akan merah ya, tapi kalau menurut gue sih apa namanya dipaksain kemarin harusnya merah dipaksain untuk naik. Jadi 57, 57, 56 gitu ya is something yang apa namanya
bukan sesuatu yang mustahil lah di bulan November ini. 56 is okay. Gitu ya. Nah, dari month-nya juga kita bisa lihat dari bulannya tuh ya. 56 is sesuatu yang hakiki lah gitu ya. Januari mungkin 6 rebak. Maksa aja. It's a good timing guys gitu ya. Mungkin sampai sini dulu ya nih. 56 gitu ya. Gonjangan dikit 1-2 minggu lalu nanti ke atas ya. Gua sih feeling gua Desember week 1 gitu ya, mungkin akan ada correction or TP sedikit gitu ya. Sama kayak Etus bilang gitu ya, tapi kita lihat aja. Dan kalau gua lihat kalau Novembernya hijau ya guys, walaupun Etus juga bilang bahwa nggak berkorelasi, tapi kalau gua ngelihat dari data biasanya Desember juga lumayan bagus ya. Oke. Oke, kita masuk ke sini ya guys, ke beberapa SP gitu ya dari chart gitu ya. Oke, daily SP daily. Nah, BRPT sebenarnya ini udah ada apa namanya inverse gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa tahan mantul di 917-nya 9717-nya ke 1000 gitu ya atau ke 1100 gitu ya. Mudah-mudahan terjadi. Kalau dia masuk lagi ke dalam, waduh gawat. Nih 1-2 hari ini menjadi penentuan nih guys buat BRPT ya. Lalu ada setelah BRPT ada BBTN. Finance still in leading ya guys gitu ya. Jadi kalau menurut gua dia masih bisa sampai akhir tahun ini aja kalau menurut gua daerah-daerah sini nih 1800-an ya. Jadi masih oke menurut gua finance itu. Lalu setelah itu ada Petro. Petro lagi koreksi tapi overall ya guys, overall masih oke gitu ya. Mungkin dia akan koreksi mantul di 1739, buy area kalau kalian mau beli di 1769 kalau dia mantul ke 1956 gitu ya. Lalu setelah itu ada Ali. Ali juga masih uptrend ya guys, Agri masih oke gitu ya. Targetnya mungkin ke 11.600 dulu gitu ya. Mudah-mudahan dia loncer. Kalau dia loncer tembus 11.000, target gua mungkin daerah-daerah sini ya. Karena di sini ada apa namanya? Terbentuk pattern tertentu. Ciela gitu ya. Terbentuk pattern tertentu di sini gitu ya. Ini lumayan nih. Dari 111 ke 999 gitu ya. Ada kurang lebih ada 2.000 gitu ya. 2.000 poin kalau dia tembus. Ya, kalau dua tembus di sini 13.000 12.800 lah daerah sini. Ya. Oke. Lalu setelah itu buy area nggak nih Om? Kalau gua sih menurut gua kalau lo mau panjang sih boleh. Tapi kalau lo mau pendek sampai seminggu depan hati-hati gitu ya karena di sini akan ada koreksi-koreksi. Ya. Tapi kalau kalian mau beli monggo gitu ya. Oke, lalu ada Petro Ali TCPI. TCPI lagi duk-duk kejeduk ya gitu ya. Udah inilah kalau menurut gue sih udah saatnya dia koreksi. Nih naiknya lumayan banyak, koreksinya mungkin ke arah-arah sini nih. Ya, karena ini garisnya udah paten nih. Kalau kalian lihat dari minggu-minggu juga ini juga 7.000-an, 6.900 gitu ya. Jadi dia akan koreksi menurut gua karena ini lumayan panjang jadi koreksinya ke arah 6.400 atau 6.173. Oke. Lalu setelah itu ada BMRI. BMRI mau mantul ya guys, mudah-mudahan besok mantul gitu ya. Kalau dia nggak mantul mungkin akan tes ke 58, tapi kalau dia mantul dia menuju area 6907 ya. Lalu habis itu TPIA. TPIA masih lancar lah ya, gitu ya, naik ke atas gitu ya. Lalu ada Antam. Antam juga kayak mau mantul nih gitu ya. Lu lihat nikelnya. Mau naik, jadi Antamnya juga mau naik gitu ya. Bersama dengan Inkonya gitu ya. Kalau Inko mantul mungkin akan, kalau dia bisa tembus goceng, dia pergi akan jauh sekali gitu ya. Tapi kalau misalnya dia nggak tembus dari gocengnya gitu ya,
Nih goceng daerah-daerah sinilah, kalau nggak tembus dari goceng dia akan masuk ke sideways-nya yang tahunan itu. Ya, yang ada di sini. Nah, dia akan sideways-nya sideways tahunan guys, dia guys. Tuh. Ya. Kalau lo mau mantulin, mau mentokin gitu ya, atau gue taruh di sini apa namanya rectangle-nya bisa kelihatan nih. Ya, fut fut fut. Nah, gitu ya. Oke. Nah, apa namanya? Jadi kalau dia tembus oke banget, tapi kalau antam ya. Antam juga sama sih tahunan dia apa namanya sideways di situ terus di 1300. Menurut gua nanti 1300 akan koreksi dulu sampai 975 gitu ya atau 1000 sini. Habis itu dia akan coba tembus 1600-nya. Which is good guys. Guys, ada potensi 50% gitu ya. Oke, lanjut kita ke teens. Oke. Teens di daily menurut gua masih oke ya. Timahnya juga masih oke guys. Coba gua lihat. Timahnya masih oke. On the way up gitu ya. Teensnya juga menurut gua oke banget. Targetnya mungkin daerah-daerah tuh 1368. Jauh banget dong Om. Iya masih bisa untung 30% loh guys gitu ya. Oke. Tapi jangan salah ya, ini akan ada gojlakan-gojlakan ya. Karena ada gojlakan-gojlakan, ya you have to be very paci on. Bukan pacinko ya, pacion loh gitu ya. Pacinko filmnya Lee Min Ho ya. Oke. Banyak nonton drakor gua nih. Oke. Teblak menurut gua dia bisa ke area-area sini ya guys, 837. Boleh dibeli nggak Om? Kalau dia mantul boleh dibeli, SL-nya di 786 sampai di sini lo hitung sendiri risk and reward-nya. Lalu ada NATO guys. NATO kalau menurut gua masih oke ya. Ini double top Om, ya nggak apa-apa. Tungguan aja dia mantul. Kalau dia mantul 537 naik, mudah-mudahan dia sampai ke 628. Lalu setelah itu ada BBCA. All oke, mudah-mudahan bisa mantul ke arah lebih yang besar, ke arah 33.000. Targetnya segini di sini nih, 37.000 gitu ya. Lalu setelah BBCA ada BBNI yang kemarin oke banget gitu ya. Nah, besok hati-hati ya guys. Mungkin kalau yang lain mantul, yang ini baru mau mau koreksi. That gitu ya ke 5546. Targetnya nih akan nutup-nutupin yang ini nih. Ya. Yang ini ya 6387 ya. Mudah-mudahan ketutup yang ada di sini gitu ya. Kalau ini ketutup koreksi daerah 5863 proyeksi gua harus habis itu langsung lancar jaya nyampe 8000 gitu ya. Jadi diikutin aja guys BBRI, BBNI, BBRI juga sama diikutin aja guys. Ini mau mantul target-targetnya ke arah-arah 4289. Lalu setelah itu ada Harum. Harum juga mau mantul ya guys gitu ya. Kalau besok dia mantul boleh diambil targetnya 2392. Lalu setelah itu ada Indi. Indi menurut gue juga mau mantul ya. Ini trend line-nya nggak keputus sama dia setelah koreksi gitu ya. Mudah-mudahan besok mantul ke arah 1132. Ya. Lalu ada Raus. Kan udah gue bilang Jumat kemarin jadi randasan ya kan. Raus menurut gue harusnya ada koreksi ya. Raus ini tapi kayaknya dia coba dobrak dan akan ke 700 areanya sini. Kalau misalnya dia tembus beli aja guys, targetnya 700 ataupun di 760. Oke, SL-nya taruh di mana Om? SL-nya taruh di 623 623-an. Oke, lalu ada Zinc. Saham goreng-gorengan yang ditunggu oleh teman-teman. Ya. Targetnya ya sinilah 143 aja. Hati-hati ya, kalau dia tembus mungkin nyampe area 160-nya gitu ya. Dari 130 35% berarti 40. Ya boleh lah nyampe-nyampe sini ya. Ntar habis itu ada jarumnya. Alias diguyur. Enggak. Jahat lo bacain bandar gitu ya. Oke. Dimas kemarin setelah dia downtrend ini naik guys ya.
And this is naik and naik and naik. Ini udah breakout ya. Karena dia sudah breakout guys, mungkin dia akan tes dulu sedikit, habis itu dia naik akan ke 289. It's good for Dimas, dan menurut gua properti minggu kemarin tuh lumayan gitu ya. Lalu itu ada JTPE. JTPE ke arah 980, kalau mau beli ya targetnya cuman kalau mau beli jangan, cari koreksian dulu ya gitu ya. Congrats yang udah ngambil ya. Lalu ada PAMG. PAMG buat copetan oke guys, nyampe ke 140 gitu ya. Terus abis itu ada bird. Bukan burung ya guys. Ya bener burung ya, tapi ini blue bird gitu. Dia koreksi, tapi menurut gua dia targetnya akan ke sini guys. Ini koreksinya di atas ya. Menurut gua dia akan mantul lagi, boleh diambil kalau dia mantul. Target area 1032, SL-nya ditaruh di 922. Lalu ada roti gitu ya. Nah, roti dia ini udah mau masuk sini ya. Jadi guys harus hati-hati, targetnya mungkin dari tahun 2 Oktober Oktober setahun yang lalu gitu ya, mungkin targetnya 1396 aja ya. Hati-hati ya guys gitu ya. Dia udah breakout ini ya, nyampe sini lah, daerah-daerah sini. Oke, setelah roti ada BTPS. Mau mantul nih guys, bagus kok kalau menurut gua ke 4000 atau ke 4800. SL-nya kalau besok jalan gitu ya, taruh di 4208, boleh ambil di area 4356. Lalu ada Breeze, secara dia udah bikin celana dalam sendiri gitu ya, mudah-mudahan lancar jaya, tambah atau tembus ke 1400 gitu ya. Dan targetnya ke 1600 dulu and beyond gitu ya, mudah-mudahan lancar jaya gitu ya. Oke. Setelah Breeze ada Ira. Ira si jarum suntik masih masih sideways di atas. Menurut gua di hold aja, atau kalau dia sentuh buy area di 843, SL-nya ditaruh di 780 gitu ya. Targetnya ke 1050-an, daerah-daerah sini ya. Ya, daerah sini nih. Nah, daerah sini. Dihitung ya, risk rewardnya cukup nggak gitu ya. Oke. Lalu setelah Tante Ira ada emas MDKA. Menurut gua sih MDKA masih uptrend ya gitu ya. Cuman guys, kalau udah di bawah EMA 20 ini di bawah sekali nih. Kalian harus tahan gojolakannya di 1723, kemungkinan dia mantul kalau dia nggak kuat di daerah sini. Besok ada kemungkinan mantul sih guys. Dia mungkin akan masuk ke EMA 20-nya lagi. Which is menurut gua overall MDKA masih naik. Gitu ya. Oke. Sip. Lalu setelah MDKA ada Agro. Yang ini pan udah gue bilang naik ya kan. Jadi targetnya tuh nyampe gope ya. Nih, sampai gope. Mudah-mudahan lancar. Boleh ambil nggak Om? Masih oke untuk diambil guys gitu ya. Menurut gua SL-nya lo boleh taruh di area-area 355 ataupun di area-area berapa nih? 370 gitu ya. Targetnya ke 498. Mudah-mudahan lancar jaya Om Bandar, mudah-mudahan ya. Lalu ada IMJS. IMJS menurut gua dia udah tes berapa kali, tinggal targetnya buat mantulnya aja nih. Mantulnya mungkin ke 300 atau ke 320. SL-nya kalian boleh taruh di 241, buy area-nya kalau menurut gua di 268. Oke. Lalu setelah IMJS ada tebelahnya udah tadi. Lalu ada LSIP Jeva ya. LSIP langsung ke 1140 or ke area-area 1191 ya. Mudah-mudahan lancar jaya agrinya, sama juga dengan Ali tadi ya. Lalu LSIP Jeva menurut gua udah breakout ya. Mudah-mudahan dia bisa breakout di 1260-nya gitu ya. Tanda-tanda mantulnya sudah terlihat.
SL-nya bisa ditaruh daerah sini guys. Kalau mau ambil 1176. Kalau dia mantul, target-targetnya menurut gua pakan-pakan tersebut bisa nyampe 1727. Ingat ya, dia ini termasuk yang kena impact dari kakak Biden. Kalau kakak Biden buka trade-nya gitu, embargonya beh gitu ya. Oke, setelah Jeva ada Cepin. Cepin setelah breakout kalau menurut gua tes lah sininya guys gitu ya. Om Bandar tes lah 6490-nya. Lalu targetnya mungkin masih jauh, which is menurut gua this is it guys. Di saat-saat window dressing it's time karena udah lama banget dia sideways gitu ya. Tapi kita tetap waspada. Kalau dia lagi masuk lagi ke dalam area-area sini tinggalin dulu di bawah 6308. Tapi menurut gua dia akan ke area-area sini guys, 7500. Ya, lumayan gede. Ya, setelah Cepin ada BDMN. Ya, BDMN menurut gua bisa ke 2800. Apakah dia bisa diinvest, Om? I don't think so. Ya, tapi kalau misalnya lo mau invest dilepas di 366 ya oke lah gitu ya. Tapi kalau menurut gua beda banget sama ya, yang dimana dari tahunan itu udah jalan terus. Oke? Nah, setelah BDMN ada Sido gitu ya. Nah, mudah-mudahan lancar jaya guys, sama dia lagi koreksi lagi. Mudah-mudahan lancar jaya nyampe ke area 932. Tapi ya begitu consumer ya wajar kalau ini apa namanya? Slow gitu ya. Nah, habis itu ada Pegas. Pegas kalau menurut gua oke lah nyampe ke 1338 gitu ya. Mudah-mudahan jalan gitu ya. Setelah Pegas ada GDST. GDSK juga lumayan bisa goreng-gorengan sampai ke 80 gitu ya ataupun lebih. Kalau misalnya dia lebih ke 87, waduh, mulai uptrend. Udah uptrend sih tapi mulai tanda-tanda seru ya. Lalu setelah GDSE ada MAPI ya. MAPI lagi tes gitu ya. Mudah-mudahan besok balik gitu ya atau enggak dia akan tes ke 720-nya kalau dia nggak balik. Oke, setelah MAPI ada BWPT. Another sawit-sawit gitu ya. Walaupun kayak begini kalian harus sabar ya. Jarumnya gede, sell pressure-nya lumayan gitu ya. Banyak yang jual-jualan. Targetnya sih ke arah 119, 120 kalau dia tembus dari 112. Apakah boleh diambil? Kalau gua akan wait and see sih guys gitu ya. Karena ini masih jalur downtrend-nya ya. Ini jalur downtrend-nya tuh dari tahun 2018 guys, lumayan ya. Oke, setelah BWPT ada Skumi. Skumi menurut gua, nah lumayan ya lah ya gitu ya. Mudah-mudahan nutup gap lagi daerah 72 mana nih? Ini mana? Ini sini ya 247 lah, sama lah target yang di sini. Oke, itu Skumi. Lalu ada Era. Era kalau menurut gua ya guys, mantul dia bisa ke 1938. Boleh diambil kalau dia breakout dari 1825 atau spekulasi buy. Target SL-nya bisa ditaruh di 1723 dan 1646. Ya, itu Era. Lalu UNSPC baru breakout ya guys. Mungkin targetnya akan ke 98. Hati-hati ya, saham di bawah cepet. Dan ini kelihatan bahwa goreng-gorengan banget gitu ya. Banyak doji-doji, hati-hati terperangkap di situ. Gitu ya. Lalu ada GJTL. GJTL menurut gua masih jalan ya, terpengaruh juga dengan Biden punya gitu ya. Ban-ban itu termasuk yang diekspor gitu ya. Ke 525, ke 550 dan ke arah 600. Boleh diambil Om, boleh kalau besok dia jalan guys. SL-nya ditaruh daerah sini 1482, 2 ke 454. Oke. Setelah GJTL ada Bull ya, sahamnya Etus.
Targetnya jangan jauh-jauh, jangan ke pom-pom nyampe 400. Orang dia belum bisa nembus di sini 333, 350 ya. Jadi 350 oke. Ya, boleh di TP dulu sebagian. Kalau dia misalnya koreksinya nyampe sini nih. Belum pernah nih dia koreksi sini terus mantul. Kalau koreksi sini mantul, bolehlah nyampe 400 ngomong ke gua. Ya, kalau sekarang jangan ngomong dulu, ya kan? Lalu ada DKFT. DKFT kemarin yang lain jalan gitu ya. Tapi menurut gue ini masih bisa jalan ke 220 gitu ya. Lalu setelah itu ada Cleo. Cleo menurut gue juga masih bisa jalan, besok mungkin mantul gitu ya. Targetnya mungkin ke arah 514 sini. SL-nya guys, kalau kalian mau SL-nya di area 475 atau 466 gitu ya ke 517. Oke. Lalu setelah Cleo ada Hoki. Hoki kalau menurut gua overall sahamnya bagus ya gitu ya. Nih ya, jadi dia lumayan lah gitu ya. Dan kalau dia breakout nanti dari seceng lumayan banget gitu ya. Nah, ini target-targetnya ke arah seceng gitu ya, 953 dan ini udah uptrend dari berapa kali nih gitu ya. Harusnya gue masukin ke follow the trend, tapi udah kebanyakan. Oke, lalu ada keras. Keras ya, baja yang keras gitu ya. Ke 440 gitu ya targetnya, mudah-mudahan lancar jaya, bajanya juga mulai membaik gitu ya. Hati-hati guys, kadang-kadang suka banyak jarum-jarum panjang daerah-daerah sini. Jadi kalau kalian belum ngerti gerakannya, jangan sampai beli di pucuk. Oke? Lalu setelah keras ada WWW. WWW yang pertama adalah Waskita, which is yang udah gua bilang kemarin, targetnya ke 1100 ya guys. Mudah-mudahan lancar jaya. Lalu setelah Waskita ada Wika. Wika juga sama, targetnya ke 1500. Boleh diambil Om, boleh. SL-nya taruh di 1355 atau di 1299. Lalu setelah itu ada Adi. Adi juga begitu, ini mentok dulu ya guys ya. Mudah-mudahan besok dia mantul sampai ke 787. SL-nya taruh di area 662 dan 635 gitu ya. Ini udah ketinggian sih menurut gua. Kalau dia nggak bisa tembus dari sini 714, dia akan koreksi dulu, ngajak moving average-nya naik ke atas. Oke. Setelah Adi ada PTPP. PTPP menurut gua targetnya ke 1080 yang ada di sini dan and beyond gitu ya. Mudah-mudahan dari tembus dari sini ya guys, bentuknya juga oke. Set gitu ya. Katanya ini adalah namanya kalau tembus pattern cup and bra. Kok cup and bra? Ini cupnya. Nah, ini mudah-mudahan ke 1704. Oke. Alright, setelah PTPP guys, PTPP ada Pewon. Properti menurut gua samaan ya, good juga sama finance di minggu ini. Jadi kalian boleh lihat-lihat targetnya si Pewon guys di weekly menurut gua kalau dia bisa tembus dari 490-nya dia akan ke 582 sini ya, 570-an ya. Mudah-mudahan bisa tembus gitu ya. Lalu ada Wood. Nah, Wood juga sama ya guys. Dia akan koreksi dulu. Koreksi wajar sih kalau menurut gua di ke 520, targetnya mungkin kalau udah di atas 550 guys. 847. Ya, lo hitung sendiri dah tuh. Risk rewardnya. Oke. Lalu SR-nya risk-nya ditaruh di SL-nya taruh di mana, Om? Di bawah 550 lah, di bawah 500 nih, daerah sini nih. Nih, 488 ya. Lalu setelah Wood, Cleo, Keras, Adi, Wika, Pewon, Citra, BSDE. BSDE juga mau mantul ya guys. Menurut gua dia mungkin kalau dia tembus ya di 1200 dan segala macam bisa ke 1500 ya. Ini kalau dia tembus daerah 1100-nya dan ini targetnya ya. Sini ya 1168 dulu ya. Itu BSDE. Lalu ada ngecas ya. Ngecas targetnya di arah sini nih guys. 1869 ya. SL-nya taruh mana Om? SL-nya taruh 1671. Buy area-nya di area 1729.
Lalu setelah ACES ada SEMRA atau SMRA, ini juga lumayan bagus ya. Kalau dia tembus dari 783-nya guys, targetnya 1026957. Ya, bagus banget sih kalau menurut gua, lumayan gitu ya buat kalian hold, keep and hold gitu ya. Kalau yang buat di copet apa Om? Tadi ada Zing, ya kan? Ada Bird, ada PAMG, ada JTE, PE, ada Zing, ada ya banyak lah gitu ya. Udah gua kasih tahu. Cih, sok banget. Ya, oke. Lalu ada ISAT ke arah 2300. Boleh beli Om, boleh. SL-nya ditaruh di area 2076 ataupun di sini nih guys, ya, 2118. Oke, setelah ISAT ada Agro udah, Excel ya. Excel menurut gua bakalan mantul, targetnya ke arah 2573 ya. Kalau dia besok mantul guys, apalagi tembus 2365, buy. Oke, SL-nya ditaruh di area 2262 ya, daerah-daerah sini. Oke. Lalu setelah itu, setelah ESAT, WSBP ketinggalan tadi WWW, ini juga tes di sini dan menurut gua dia akan mudah-mudahan akan jalan gitu ya. Mudah-mudahan nyampe 208. Apakah akan masuk? Mungkin dia akan coba mantul atau sentuh 168 which is your buy area. Kalau dia mantul ke 208, SL-nya bisa ditaruh di area-area 162 ataupun di area 160-an. Oke. Lalu setelah WSBP ada main. Main menurut gue juga oke ya gitu ya. Dan monggo dilihat sampai 680 nggak dia. Kok nggak pasti gitu Om ya. Baru soalnya baru. Itu lagi tes dulu ya. SL-nya boleh ditaruh daerah sini 568. Buy area 592 sampai 600. Targetnya mungkin ke 677. Yang pertama targetnya ke 659. Oke. Lalu ada kertas-kertasan gitu ya. INKP mulai naik ya guys. Mudah-mudahan nyampe 10.500 nih gitu ya. Tapi target yang besarnya 10.000 aja dulu ya. 600 poin naik ke atas. SL-nya kalau besok dia mantul lagi guys, boleh ditaruh di 9066 daerah sini, dan yang kedua adalah di 8718. Oke. Lalu ada Tekim, Ciwi Kamia ya, kimia. Nah, ini juga sama ya guys ya. SL-nya boleh ditaruh di area 6367 lalu 6241, targetnya di 7749. Oke. Titip-titipan ada Unilever. Ya, beberapa gitu ya. Masih sideways ya guys. Sideways-nya daerah situ. Kalau mau ambil boleh, tapi ya sideways aja di sini. Mudah-mudahan nanti kalau spekulasi window dressing dia naik di batas dari atas 8.800-nya. Oke, lalu ada best. Best juga sama gitu ya. Bolehlah diambil tapi risk rewardnya masih kecil nih ya. Jadi mungkin kalian taruh di 160. Kalau misalnya dia jebol 160, tap apa namanya SL gitu ya. Tapi kalau dia mantul targetnya ke 203. Lalu setelah best ada SSIA. SSIA lancar jaya ya kalau menurut gua, ini tinggal follow aja. Mungkin dia akan turun dulu sedikit ke arah 517, nanti dia akan ke 597 gitu ya. Lalu setelah SSIA, INDF masih di area-area sideways-nya ya guys gitu ya. Kalau kalau mau nggak resiko di 6.000 baru lo beli. SL-nya di 671. Ini sideways terus ya, tapi lo harus sabar gitu ya. Lalu setelah itu ada major. Major juga sideways gitu ya. Target-targetnya ya masih sideways, tapi kalau dia tembus dari sideways-nya mungkin bisa ke 2.600 atau 2.800. Lalu yang kedua adalah TLKM. Nah, ini dia nih. Om gimana? Kalau menurut gua ya, kalau besok dia mantul, ya guys, gua nggak mau celana dalemin, tapi di sini kalau dia mantul guys, daerah sini mendingan beli. Ya, tandanya dia udah sangat kuat gitu ya. Mudah-mudahan beli dan dia gatel di sini ya, 3.200 ya. Jadi perjalanan masih panjang nih guys, masih downtrendnya masih lumayan. Kalau dilihat tuh ya, masih lumayan, jadi 3.300, 3.100-nya jadi ini, lalu 3.300 yang area sini nih ya.
Jadi harus hati-hati ya guys, dari sini nih bakalan ada gojlakan gitu ya. Jadi harus hati-hati buat penggemar Telkom gitu ya. Kalau menurut gua yang ini lebih seru ya. Apakah Friend lebih seru, Om? Enggak. Enggak. Oke. Itu aja dari gua. Tuh 40 menit lumayan panjang. So, have a good night. Have a good cuan ahead of you. Semoga lancar semuanya. So, see you and bye-bye.